Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah bisnis startup. Kali ini di pertemuan ke-7, satu pertemuan lagi sebelum mid-test. Ya, di pertemuan ini kita akan membahas tentang marketing plan, digitalization. Jadi tidak lain tidak bukan kita akan membahas tentang digital marketing gitu kan. Ada beberapa pembahasan, kita langsung saja. Pertama, saya akan memperlihatkan contoh dari traditional marketing. Jadi di pertemuan ini kita akan melihat bagaimana shifting antara traditional marketing menjadi modern marketing. Bagaimana sih apa sih modern marketing atau marketing zaman sekarang itu seperti apa, dan mengangkat kalian lebih jauh ke apa sih digital marketing itu dan in-depth explanation about digital marketing. Nah, beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 atau bahkan 20 tahun yang lalu, itu periklanan dari perusahaan-perusahaan itu menggunakan Yellow Pages. Mungkin kalau mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang yang anak-anak millennials ini tidak pernah melihat Yellow Pages lagi ya. Jadi buku telepon yang sangat amat tebal yang selain memuat nomor-nomor telepon tapi memuat juga iklan-iklan dari perusahaan-perusahaan. Nah, ada juga jenis traditional marketing yang lainnya melalui brosur, koran, radio, TV, atau kalau kalian mempunyai duit yang sangat banyak, itu bisa menyewa sebuah billboard di tengah kota dan mengiklankan produk kalian. Itu adalah jenis-jenis traditional marketing. Nah, terus marketing zaman sekarang gimana dong? Nah, kita akan sedikit flashback ya, berbicara tentang marketing. Itu di tahun 1960, Jerome McCartney itu mengembangkan yang namanya marketing mix, di mana marketing mix itu membahas tentang 4P, 4Ps in marketing. Apa saja? Yaitu product, price, place, and promotion. Jadi apa itu market 4P dalam marketing mix? Memuat tentang 4 elemen dasar yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian suatu produk atau jasa. Jadi 4P ini adalah alat yang digunakan para ahli marketing dalam memetakan keinginan konsumen, sehingga dapat menarik calon konsumen potensial untuk produk atau jasa yang ditawarkan. Di sini sangat terlihat bahwa marketing mix dan strategi marketing itu berbeda, gitu kan? Jadi kalau selama ini kita berpendapat bahwa oke, 4Ps itu adalah marketing mix. Wait, jangan dulu, kita lihat dulu penjelasannya. Saya akan memperlihatkan apa sih perbedaan sebenarnya dari marketing mix dan strategi marketing. Pada tahun 1981, Bums and Bittner melakukan pengembangan terhadap marketing mix ini, lalu muncullah yang namanya 7Ps, jadi naik 3, ditambah 3, sorry. Jadi antara product, price, place, promotion, ditambah people, process, and physical evidence. Jadi berubah menjadi 7. Berkembang ke 7Ps in marketing yang lebih kompleks dan detail mengenai elemen-elemen yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di era yang lebih modern. Jadi dari dua penjelasan ini kita lihat bahwa marketing mix itu sebenarnya adalah elemen-elemen yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian, atau juga adalah untuk memetakan keinginan konsumen dan untuk menarik konsumen yang potensial. Nah, di tahun 2000-an, akhirnya 7Ps berkembang lagi menjadi 8Ps. People, Physical Evidence, Process, ditambah Productivity and Quality. Di samping semua yang sudah ada, yaitu Promotion, Place, Price, and Product. Itu. Nah, let's see, inilah bedanya. Apa itu marketing strategy? Jadi marketing strategy kita lihat di sini adalah sebuah loop gitu yang terdiri dari 7 langkah-langkah atau 7 proses yang dimulai dari understanding customers. Jadi kunci dari marketing strategy itu adalah kalian harus mengerti dulu customer kalian seperti apa, behavior atau perilakunya, bagaimana ia mengeluarkan uang untuk membeli produk, baik itu impulsif atau mungkin sangat terencana. Kita harus sangat mengerti customer kita. Lalu melakukan SWOT analysis terhadap produk kita sendiri. Ini semuanya pasti sudah sangat familiar dengan SWOT analysis. Oke, lalu memperhatikan market competition. Jadi bagaimana kompetisi dalam pasar kita, dalam industri yang sama, apakah kompetisinya sangat tajam gitu ya. Rata-rata di produk-produk customer goods itu kompetisinya lumayan sangat keras, tapi ada juga pasar-pasar yang malah kompetitornya itu sangat kurang, jadi itu harus diperhatikan. Next, yang berikutnya kita harus mengetahui atau mendalami network, jaringan-jaringan pemasaran yang berlaku di pasar kita dan berlaku di para kompetitor-kompetitor kita. Nah, ini dia marketing mix. Jadi marketing mix itu hanya salah satu dari
strategi proses ya. Marketing mix bukanlah strategi proses, tapi marketing mix adalah salah satu bagian dari strategi proses tersebut. Yang keenam, kita melakukan design dan execution. Dari desain dan execution tersebut kita lihat, kita review apa yang kurang, apa yang sudah baik dan perlu ditingkatkan. Kalau yang kurang kita melakukan yang namanya revise atau revisi. Jadi proses strategi pemasaran ini adalah mencakup 7 langkah ini secara loop ya, terus berulang, yang dimulai dari understanding customers sampai melakukan review dan revisi. Nah sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Ya, intinya dari materi kita kali ini adalah digital marketing, modern era marketing. What is digital marketing actually? Jadi merupakan proses pemasaran barang atau jasa dengan memanfaatkan teknologi secara maksimal, baik menggunakan internet, mobile apps, display ads, dan media teknologi lainnya. Ini contohnya sosmed marketing. Ini semuanya sudah tahu ya, menggunakan platform sosial media untuk memasarkan produk dan jasa, baik itu melalui Pinterest, Twitter, what else, LinkedIn, Google Plus. So ini sudah nggak ada, terus Instagram and the others. Nah, ada internet ads, menggunakan internet banner ads sebagai media promosi dan pemasaran. Ada juga YouTube marketing, jadi menggunakan jasa content creator dalam promosi dan pemasaran. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah 3 ini cukup? Is it enough untuk dikatakan digital marketing? Ya, kita lihat. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya akan memperlihatkan sebuah iklan yang menurut saya ini sangat menarik. Silahkan ditonton, ini akan menjadi soal kita juga untuk diskusi bersama ya. To get more people to try Coke Zero, we created an entire campaign that they could literally drink. First, we built a billboard that served real Coke Zero to thousands of fans. Then, we poured Coke Zero to people all over the country. Your TV is about to pour you a Coke Zero. This is a drinkable commercial. We partnered with Shazam and created a new way of using their technology. Shazam now to drink it. By Shazamming the spot, the Coke Zero from the screen was poured right into people's phones, whether they were at home, at a concert, or among 80,000 people at the NCAA final game. Every interaction ended with a free Coke Zero that could be redeemed at major retail stores across the U.S. Even when there was no screen, we poured Coke Zero using just sound. From ads that became cups, to flyers that became straws, to tweets that poured Coke Zeros into 140 characters, to drinkable posters that use Shazam to turn people's phones into digital straws. Every single ad put a Coke Zero in people's hands. So next time you're thirsty, drink an ad. Menurut saya ini sangat amat brilliant ya. Next time you're thirsty, just drink an ad. Jadi lain kali kalau kamu haus, minum aja iklannya. Come on, tagline ini menurut saya brilliantly creative ya. Jadi digital marketing itu mempush maksimalisasi dari penggunaan teknologi itu ditambah dengan kreativitas dan menghasilkan sebuah jenis marketing yang out of the box yang kita tidak pikirkan sebelumnya. Bayangkan iklan yang dikolaborasikan dengan aplikasi mobile yang nanti menjalankan games yang sangat sederhana yang akhirnya akan mendapatkan gratis Coke Zero, ataupun mengubah aplikasi kalian menjadi digital straw where how can you imagine that? Come on, digital straw. Jadi straw sedotan digital. So brilliant for me. Okay, so jadi apakah itu berbeda? Apakah digital marketing berbeda? Yes, of course, definitely. Jadi digital marketing bukan hanya mencakup 3 hal tersebut, tapi jauh lebih kompleks dan mendalam. Kuncinya memahami pelanggan secara mendalam dan menyeluruh. Setelah itu kalian meramalkan
dan mengantisipasi tren masa depan itu untuk melakukan digital marketing yang successful. Jadi 3 kunci utama: memahami pelanggan, meramalkan tren, dan mengantisipasi tren dan menghasilkan ide yang brilliant. Nah, ada 7 metode dalam digital marketing. Yang pertama kita lihat bersama, ini yang namanya SEO atau Search Engine Optimization. Ini gratis, ini bisa membantu kalian untuk menempatkan posisi perusahaan atau produk kalian di halaman-halaman awal di search engine Google. Ini memakai Google Trend dan Google Ads seperti itu. Nah, naik kelas bila kalian mempunyai dana yang lebih, itu kalian bisa menggunakan yang namanya SEM, Search Engine Marketing. Search Engine Marketing ini berbayar, jadi kalian membayar kepada Google untuk menempatkan produk kalian di urutan 0. Urutan 0 itu berarti urutan paling atas. Jadi kalau kalian search sebuah berita atau keyword, semua beritanya keluar, terus produk kalian ada di atas, paling atas, itu yang karena kalian menggunakan search engine marketing, ataupun iklan produk kalian ada di sebelah kanan sendiri gitu. Berikutnya ada yang namanya content marketing. Content marketing ini termasuk dengan copywriting, terus desain posting, terus menggunakan aplikasi ataupun website untuk bisa mendesain logo gitu, mendesain poster, mendesain social media advertising and the others. And also ini termasuk hashtag optimalisasi juga di sini. Jadi terutama kalau kita melakukan yang namanya SMM, social media marketing, ini kita membutuhkan yang namanya hashtag. Jadi ada cara untuk membuat hashtag optimization itu untuk membantu kalian agar pelanggan gampang atau dengan mudah menemukan produk atau jasa kalian. Nah, SMM ini termasuk di Instagram optimization, Instagram business, terus ada WhatsApp generalization juga ada di sini. Nah, terus berikutnya ada PPC, Pay Per Clicks Ad. Jadi setiap orang mengklik website kalian, kalian mendapatkan uang dari Google. Dan yang berikutnya affiliate marketing, ini lebih ke bekerja sama dengan produk lain, baik itu competition, jadi dengan produk kompetitor kalian, atau kalian melakukan affiliate yang kerjasama atau kolaborasi dengan produk lain yang di industri yang berbeda. Dan yang terakhir adalah melakukan email marketing. Ini adalah bentuk customer engagement. Jadi customer engagement yang kalian lakukan ini dengan mengirimkan email ke former customer yang sudah lama atau sudah pernah datang, terus kalian menginginkan mereka untuk datang kembali. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan yang menggunakan digital marketing secara maksimal. Ini adalah daftar perusahaan yang akan menjadi tugas kita juga setelah ini. Silahkan diperhatikan, ada Crowdy, Yellow Dog, Mocapo, Salija, Save Press, and the others. Dan the last adalah summary. Intinya yang kita bicarakan di sini adalah world is shifting to digital marketing. Jadi kita ini semuanya ini sudah berpindah dari traditional marketing menjadi digital marketing. Dan tapi di Indonesia dengan bentuk geografi dan demografi kita di Indonesia, kita sebenarnya masih membutuhkan traditional marketing juga. Jadi di samping digital marketing, kita tidak bisa juga meninggalkan 100% traditional marketing. Ketiga, digital shifting itu unavoidable. Jadi walaupun kita sangat nyaman dengan menggunakan traditional marketing dengan alasan bahwa pangsa pasar kita ada di pedalaman gitu kan, atau tidak terlalu tersentuh digital, tapi digital shifting itu unavoidable. Walaupun nanti efeknya masih sedikit, itu nanti di masa yang akan datang itu akan seperti snowball, jadi semakin besar dan semakin besar. Dan yang terakhir adalah digital education is essential. Mulailah belajar bagaimana untuk melakukan sesuatu secara digital, karena itu akan sangat membantu kalian di bidang pekerjaan apapun yang akan kalian geluti. Jadi that's all for today untuk digital marketing. Materi terakhir kita di pertemuan sebelum Meet ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi setelah Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.